kelihatan dia itu adalah wanita pakai baju putih, ya mungkin kalau kita sebut kuntilanak ya. Welcome back again bersama Dudulers. Hari ini gue kedatangan tamu, sahabat gue dari kuliah sampai sekarang, Ilmar. Iya. Dan dia sekarang, thank you udah malam-malam kesini. Sama-sama, thank you. Ini jam berapa sih sekarang? Jam 3 pagi. Thank you. Gue bela-belain Thank you. buat cerita horor ini. Oke, disclaimer dulu nih. Gue adalah orang biasa, gue bukan paranormal, gue bukan anak indigo, dan gue nggak bisa ngelihat hal-hal gaib. Jadi, kalau gue pure orang biasa yang menyukai cerita-cerita horor. Kalau lu gimana sih? Apakah lu bisa ngelihat hal-hal gaib atau sebagainya? Oke. Kalau dari gue ya, kalau dari gue sih untuk melihat hal-hal gaib, gue nggak bisa secara keinginan. Biasanya kan ada anak indigo yang memang dia pingin, dia bisa secara dia pingin atau nggak pingin bisa melihat secara langsung. Tapi gue tipikalnya bukan. Tapi memang dari dulu gue pun juga sama. Gue penikmat hal-hal seperti itu yang memang bahkan salah satu kesibukan gue saat SMA dan kuliah itu adalah mencari hal-hal seperti itu. Tapi ketika gue cari, gue jarang ketemu malah. Ketika hal yang nggak gue cari, karena hal metafisika ini kompleks ya, justru malah ketemu. Berarti lu sering juga bersinggungan dan melihat hal-hal begitu ya? Kurang lebih seperti itu. Lu bisa ceritain pengalaman lu dari kecil nggak? Oke, mungkin dari kecil skip sedikit kali ya ke yang menurut gua sih itu sangat jelas banget dan sampai sekarang membekas banget gitu loh. Jadi yang pertama, waktu itu gue pernah acara sekolah dulu di daerah Banten. Itu mungkin ya cukup jauh tempatnya. Kita diharuskan untuk berjalan kaki dari pemberhentian kendaraan terakhir sekitar 8 jam jalan kaki. Kita berangkat jam 8 pagi, kemungkinan sampai di tempat jam 8 malam. Areanya berbukit-bukit di tengah hutan. Itu sorry gue potong. Ya, oke. Itu memang tempat wisata atau memang gunung atau memang hutan atau apa sih? Oke, secara geografis bukit-bukit memang gunung, hutan. Kalau dibilang tempat wisata bisa jadi karena banyak juga yang mengunjungi daerah sana. Dan ya karena ada tempat yang seru sih, menarik ya gitu. Tapi kental dengan kejadian-kejadian mistis yang menurut saya juga akrab di lingkungan masyarakat di sana seperti itu. Jadi kalau misalnya boleh gue cerita dari awal ya, gue jalan pagi dengan teman-teman, itu bener-bener jalannya naik turun bukit seperti itu. Gue sampai jam 8 malam, gue tidur di salah satu rumah warga di lokasi tersebut. Di sana sama sekali listrik pun nggak ada. Jadi penerangan malam adalah lampu minyak ya mungkin, lampu minyak kecil. Sangat gelap. Bahkan ada aturan kalau lewat dari jam 7 malam atau lewat maghrib itu nggak boleh ada orang keluar, kecuali benar-benar hujan di kampung tersebut. Itu lu tinggal di situ sama berapa orang gitu? Gua satu rumah sama 5 orang temen gua. Berarti satu rumah itu 5 orang? 5 orang. 6 orang? 6 orang sama bapak ibunya yang punya rumah, jadi sekitar 7 orang. Okay. Nah karena memang medannya juga naik turun gunung seperti itu dan di sorenya kita kena hujan, otomatis celana, baju, kotor segala macam. Nah itu saya tanya ke yang punya rumah, Pak boleh nggak kalau saya ke toilet? Karena di sana memang tidak ada toilet, kamar mandi atau tempat kita bersih-bersih adalah sungai. Jauh dari situ? Nggak jauh karena masih di lingkungan kampung situ. Otomatis saya minta izin boleh nggak kalau ke sungai. Itu kalau nggak salah sekitar jam setengah 10 malam. Nggak terlalu malam sebenarnya, tapi karena suasananya seperti itu ya, listrik sama sekali tidak ada, penerangan hanya lampu, bener-bener lampu.
lampu minyak. Lampu minyak, ya betul. Jadi aduh seperti apa nih gitu. Ya udah coba deh izin, karena kaki juga masih pada kotor, muka juga nggak enak rasanya, badan lengket semua. Boleh nggak? Kalau kata ketua di sini itu sih tidak boleh. Tapi gimana sih Pak, sebentar aja, sebentar. Dan akhirnya dengan berat hati gue lihat banget dari ekspresi yang punya rumahnya. Aduh gimana ya Pak ya, gitu. Kata ketua di sini sih nggak boleh, tapi ya sudah deh, sebentar aja ya, sebentar ya, jangan lama-lama ya. Sudah, akhirnya gue dengan 4 orang teman gue, karena gue berlima ya, mau nggak mau ya sudah kita jalan gitu. Itu bener-bener sunyi dan dekat sungai itu dipenuhi sama pohon-pohon bambu. Nggak jauh dari situ? Nggak jauh, mungkin sekitar 200 meter. 200 meter, nggak begitu jauh. Itu gelap banget dan bener-bener ya suara malam yang kita dengar hanya suara jangkrik, suara dari binatang-binatang malam hutan seperti itu. Suara dahan gitu ya? Iya. Salah satu temen gue udah bilang gitu, dia sih jangan lama-lama ya, perasaan gue nggak enak. Nggak enak gimana sih? Katanya. Ya nggak enak aja, beda banget hawanya. Beda gimana? Ya beda banget. Apanya udah gitu. Yang penting jangan. Kenapa? Temen lu bisa lihat? Enggak, tapi dia mungkin ngerasain. di situ berasa banget ya. Tapi lu nggak ngerasain? Ketika teman gue ngomong seperti itu, gue disclaimer aja, gue bener-bener yang gitu, apa sih gitu. Padahal gue sendiri ngerasa kok aneh gitu, malam ini nih aneh banget gitu. Tapi karena memang keadaan yang memang gue harus bersih gitu loh. Jadi udah nggak sanggup deh kalau misalnya gue harus nggak ke tempat cuci gitu. Dan hal ini ya sungai itu tadi, ya udah akhirnya gue ke situ. Oh teman-teman, itu makin gak enak, keadaan makin sunyi gitu di situ. Jadi ya suara, selain suara-suara malam ya hanya suara kita aja berlima itu. Dan kita denger banget ada suara wanita yang ketawa itu kayak melintasin sungai di atas kepala kita dari pohon bambu, hutan bambu yang ada di samping kita maupun ke seberang sungai itu bener-bener Melintas? Kedengeran suara kayak wanita melintas yang ketawa ya, yang seperti itulah, merinding yang bener-bener kerasa banget ya. Itu semuanya dengar, tapi semua kayak pura-pura nggak denger. Ayo bersih-bersih ya kita ya, 5 menit cukup nggak? Cukup. Nah gue di situ masih bener-bener cuek, bener-bener nggak peduli gitu, terserah gitu, karena gue seneng aja gitu. Suasana baru menurut gue itu bener-bener hutan, bener-bener kampung tengah hutan yang tanpa ada listrik, tanpa ada apa segala macam. Kita bersih-bersih. Di situ pertama kalinya dalam hidup gue lihat kunang-kunang, bagus banget. Ada beberapa gerombol kunang-kunang. Gue sama teman gue ngejar gitu, tapi semakin gue ngejar tuh gue kayak ngerasa, loh gue jauh banget ya dari tempat pertama kali kita berdiri tadi gitu. Tapi lu nekat ya? Lu nggak punya rasa takut di situ ya? Takut ada, tapi gara-gara gimana gue saking senengnya, excited dengan melihat kunang-kunang itu, ayo tangkap gitu. Gue nggak tahu, pandangan gue tiba-tiba kayak langsung ke seberang sungai yang memang mungkin nggak jauh ya, 10 meter dari depan gue itu kayak ada rimbunan bambu-bambu kayak gitu. Yang gue lihat banget, jelas banget itu ya, sorry to say, mungkin cewek, rambutnya panjang, bajunya putih, itu mukanya itu kalau dibilang kelihatan, dia tuh kayak senyumnya kayak menoreh, kayak ngeliatin gua kayak yang kayak sini loh, sini kayak gitu. Dan itu gua lihat jelas banget mulai dari muka sampai ujung pahanya dia ya, lututnya dia itu jelas banget kelihatan dia itu adalah wanita pakai baju putih ya, mungkin kalau kita sebut kuntilanak ya. Jadi itu jelas banget. Gue kaget kan melihat, karena pertama kali gue lihat jelas banget, bener-bener orang mungkin ngelihat ada samar-samar atau apa, itu bener-bener jelas. Dan dari hal itu gue kaget, gue bilang ke teman gue, Jan, lo lihat deh, ada apa tuh? Apa Jo, gue dipanggil Jojo kan, apa Jo, itu apa tuh? Semua teman gue pun kaget, itu bener-bener yang ada di situ
hilang, muncul, dan nggak lama itu ngedekat ke kita, ke rombongan kita itu bener-bener yang gua kayak, Bentar dulu. oke, Gue ngebayangin di situ semua orang ngelihat, semua bener-bener ya, ngelihat. ya kita berlima itu bener-bener ngeliat, dan dia ke arah kita tuh dengan senyum yang seperti itu, mendekat kayak Anjing, gue merinding banget ini sumpah. biasanya yang seperti itu ya, yang dari pengalaman orang-orang nggak bakal berani sampai deketin kita yang segitu gitu itu, tapi berusaha deketin banget, dan gua langsung nge-freeze. Sorry, dia melayang. Ya, melayang. Gue posisi masih di tengah sungainya, memang nggak dalam ya, mungkin selutut gua di atas dikit lah, gitu. Itu yang bener-bener kita berlima itu nge-freeze, yang saking kagetnya ya, itu jelas banget. Terus salah satu temen gue bilang juga apa, cepetan yuk, karena temen gue teriak kayak gitu, gue langsung kaget, yang lain juga pada kaget, kita lari. Ketika kita mau lari balik ke pinggir sungai, itu bambu itu tahu-tahu yang tadi jalur kita lewat, satu bambu tahu-tahu nutup jalan kita. Gue sempat kaget, astagfirullahaladzim, ini gimana nih gitu tuh. Itu bener-bener bambu kayak ada yang dudukin, yang tahu-tahu sut kayak nggak ngebolehin kita buat pulang gitu. Tapi ya gimana ya, namanya kita itu segimana mungkin ya sudah, kita ini aja, lari aja. Ada yang lewat kolongnya, ada yang lewat semak-semaknya di samping ujung bambunya. Itu benar-benar yang menurut gue ya salah satu pengalaman yang paling wow dan jelas banget gitu loh bagi gue ya. Gitu. Ya bener kata orang tua sih, dimanapun tempat hati-hati, permisi, jangan ceroboh, jangan konyol, hargai siapapun yang ada di situ, entah terlihat maupun tidak terlihat. Yang salahan gue ya gue nyepelein yang punya rumah itu sih. Untuk Tapi lu nggak dianterin ya mereka ya, yang punya rumah? Enggak, karena dia pun takut dengan hukuman kampung itu kalau misalnya sampai keluar di malam hari. Berarti lu kalau dihitung waktu, lu berapa lama tuh di sungai itu? Kurang lebih setengah jam. Yang harusnya 5 menit Iya. jadi molor setengah jam. Iya. Terus lari lu, nggak Iya. langgang. Ya gila, itu bener-bener yang kita lari sampai di tempat pun juga bener-bener gimana ya, kita duduk semua, nggak ada yang saling ngomong, nggak ada yang saling natap, semua hanya cuma diem, kayak pikiran kita kayak kosong gitu loh. Itu yang pengalaman gue yang paling ini sih. Terus Paling lu cerita nggak ke yang punya rumah? ya gue cerita, terus kata yang punya rumah, nggak apa-apa mas, biasa itu, yang penting kalian jangan ikut aja kalau diajak. Hanya seperti itu aja sih. Ya gue pikir ya gimana mau ngikut gitu. Gue lihat banget mukanya tuh yang bikin gue ini ya, sampai sekarang masih wow, jelas banget tuh. Teman-teman lu semuanya ngelihat. Ya gitu. Terus habis itu lu pasti nginep kan di situ? Nginep selama 2 hari. 2 hari, tapi aman aja. Aman aja. Terus habis itu lu balik lagi ke Cilegon. Iya, gue balik setelah 2 hari nginep di sana. Fun sih, dibilang fun memang. Kenapa banyak orang yang bukan berwisata ya, mengunjungi sana untuk mengetahui budayanya di sana gitu. Karena fun, tempatnya enak. Gue ngebayangin itu aja nggak sanggup. Itu bener-bener deket banget sama lu ya? Deket. Meter, 2 meter? Mendekat itu sekitar 3 meteran. 3 meter dari lu? 3 meter. Itu semakin mendekat? Semakin mendekat. Berarti dia melayang di atas air itu? Iya. Mulai dari pohon bambunya itu dan melayang seperti itu. Pas lu lari ke ujung sungai, tiba-tiba ada bambu set gitu? Iya, tapi nggak sekencang itu, tapi pelan, bener-bener yang keret, kayak bambu patah gitu. Satu bambu? Satu bambu. Jadi yang gue bikin, kalau satu bambu tiba-tiba patah, padahal nggak ada angin ya. Tapi besoknya patah nggak? Lo lihat di sana? Nggak? Besoknya Apa lu nggak kesana masih lagi? biasa aja ke sana, karena memang akses mandinya kan di situ kan. Ke sana tapi biasa aja, bambunya juga masih berdiri kokoh di tempatnya. Terus habis itu, setelah kejadian itu, lu ada kejadian apa lagi? Ya mungkin setahun, 2 tahun, atau 3 tahun, atau setelahnya lah. Kalau dari guanya sih enggak ya, tapi mungkin nyokap ya.